Oke, kali ini kita bakal bahas sebuah cerpen yang, nyesek banget. Judulnya Dunia yang Pudar. Ceritanya ini kita lihat dari mata seorang anak kecil, namanya Adelio. Dunianya tuh hancur lebur gara-gara masalah orang tuanya. Biar kerasa, kita langsung loncat ke momen paling puncaknya ya. Nah, ini dia. Kita langsung ada di tengah-tengah momen paling panas di cerita ini. Ibunya Adelio, suaranya udah serak, tangannya gemeteran, nunjukin HP suaminya. Dia nemuin bukti selingkuh dan minta jawaban. Jawaban yang, ya, bakal ngubah semuanya. Dan jawabannya ternyata bukan kata-kata. Tiba-tiba, poang! Suara tamparan keras banget mecahin suasana yang tadinya tegang. Dan ini bukan sekedar kekerasan fisik biasa loh. Ini adalah awal dari hancurnya sebuah keluarga. Dan yang paling parah, itu semua disaksiin langsung sama anaknya. Oke, sebentar. Sebelum kita lanjut, ayo kita mundur dikit dari momen yang meledak-ledak tadi. Soalnya, biar kita benar-benar paham kenapa bisa sampai kayak gitu, kita harus lihat dulu gimana sih masa kecilnya Adelio dan api yang udah lama ada di rumahnya. Buat Adelio, dunianya tuh emang kayak kebelah dua. Selalu gitu. Ada sisi yang cerah, di mana dia lihat ibunya senyum terus walaupun capek kerja. Tapi ada juga sisi yang suram, sisi abu-abu, tempat ayah sama ibunya ribut melulu. Rumah udah bukan lagi tempat yang aman, tapi jadi kayak medan perang. Perbedaannya tuh kelihatan jelas banget. Di satu sisi, ada ibu yang nggak pernah berhenti kerja. Dari mulai jahit, ngurusin toko, sampai beres-beres rumah. Nah, di sisi lain, ada ayah. Kerjanya, ya cuma rebahan di sofa, asyik sama HP-nya, seolah-olah udah nggak peduli lagi sama urusan keluarga. Ini nih yang paling ironis dan bikin sakit hati. Ayahnya ini kalau lagi ditelepon sama temen atau keluarganya, wah bisa jadi orang yang hangat banget, ketawanya lepas. Tapi semua kehangatan itu langsung hilang begitu dia berhadapan sama istrinya sendiri. Langsung diem 1000 bahasa. Nah, sekarang kita balik lagi ke malam pertengkaran hebat itu. Setelah kita tahu latar belakangnya, sekarang kita bisa lihat lebih jelas. Apa sih yang sebenarnya jadi pemicu kekerasan yang dilihat sama Adelio? Tuduhan ibunya itu nusuk banget. Ini bukan cuma soal selingkuh, tapi soal kemunafikan. Ayahnya bisa pakai panggilan mesra, sayang, dan ayah bunda ke perempuan lain. Tapi sama istrinya sendiri, cuma panggil nama. Itu pun kalau ngomong. Ini nunjukin betapa dalamnya keretakan di antara mereka. Dan kekerasan pun akhirnya meledak. Mulai dari tamparan, terus tendangan telak ke perut ibunya, dan diakhiri dengan dorongan keras sampai ibunya jatuh. Dan semua ini dilihat langsung sama Adelio. Kebayang nggak sih luka yang membekas di ingatannya? Udah cukup. Setelah serangan itu, ibunya mengambil keputusan. Dengan sisa-sisa tenaga, dia ambil tas, tarik tangan Adelio, dan mutusin buat pergi. Inilah momen di mana mereka akhirnya kabur dari rumah yang udah nggak aman itu. Api ternyata, bahkan pas mereka mau pergi pun, kekejaman itu belum berhenti. Waktu ibunya lagi nunduk mau pakai sepatu, ayahnya dorong punggungnya kencang banget sampai dia jatuh tersungkur di halaman depan. Wajahnya sampai kena tanah. Benar-benar tindakan terakhir yang kejam banget. Dan disinilah terjadi sesuatu yang aneh, tapi sekaligus mengharukan. Di tengah-tengah pelarian mereka yang penuh tangis, ibunya tiba-tiba berhenti di sebuah tempat makan. Kenapa? Bukan cuma buat makan, tapi karena tempat itu ada arena bermainnya. Sebuah usaha putus asa untuk menciptakan sedikit kenormalan buat anaknya. Kata-kata ibunya ke Adelio di sini nunjukin kekuatan seorang ibu yang luar biasa. Leo, main yang happy ya nak, lupakan kejadian tadi. Coba bayangin, hatinya lagi hancur-hancurnya, tapi prioritas utamanya tetap melindungi anaknya dari trauma yang baru aja mereka lewatin. Adelio, walaupun masih kecil, dia ngerti. Dia bisa lihat kalau senyum ibunya itu dipaksain. Ini jadi pengingat buat kita kalau anak-anak itu seringkali jauh lebih peka dari yang kita kira. Adelio tahu persis seberapa besar usaha di balik senyuman itu. Oke, kita geser sedikit untuk melihat gimana kehidupan mereka setelah itu. Mereka pindah ke rumah kakek neneknya, masuk ke sebuah realitas baru yang sunyi dan penuh kesedihan yang disembunyikan. Di rumah neneknya, Adelio sadar ibunya kayak punya dua kehidupan. Kalau lagi di luar kamar, dia balik jadi sosok yang ceria, ngobrol sama semua orang. Tapi begitu pintu kamar ditutup, Adelio tahu di dalam sana
Ibunya nangis sendirian. Dia berduka diam-diam sambil terus pasang muka tegar. Akhirnya Adelio memberanikan diri buat nanya di mana ayahnya. Dan jawaban yang dia dapat sedih banget. Ibunya cuma bisa senyum getir dan bilang, "Ayah pergi nak, entah kemana." Ibunya nggak bisa atau mungkin belum siap ya buat ngasih penjelasan yang sebenarnya. Ketidakpastian ini terus menghantui Adelio. Sampai suatu hari, sebuah pertemuan yang nggak disengaja ngasih dia jawaban. Jawaban yang ternyata jauh lebih menyakitkan daripada pertanyaannya sendiri. Waktu itu dia lagi jalan-jalan sama pamannya, Om Rio, di sebuah mall. Tiba-tiba, di tengah keramaian, mata Adelio menangkap sosok yang sangat-sangat dia kenal. Sosok ayahnya. Dan ayahnya nggak sendirian. Di sebelahnya ada Teh Mita, karyawan toko mereka. Mereka kelihatan mesra banget, ketawa-ketawa, pegangan tangan. Mereka makan di restoran bagus, tempat yang belum pernah sekalipun ayahnya ajak Adelio dan ibunya. Intinya, ayahnya sedang menjalani kehidupan bahagia yang nggak pernah dia kasih ke keluarganya. Tapi dari semua itu, ada satu hal yang paling menghancurkan hati Adelio. Dia ngelihat tatapan ayahnya ke Teh Mita. Tatapan yang penuh cinta, tatapan yang seumur hidupnya belum pernah sekalipun dia lihat ayahnya kasih ke ibunya. Dan akhirnya kita sampai di ujung cerita dengan pertanyaan yang sama yang terus menghantui Adelio sampai dia dewasa. Pertanyaan yang berat dan nggak punya jawaban gampang. Kenapa cinta ayahnya bisa hilang begitu saja? Kenapa dia bisa memilih bahagia yang baru dengan meninggalkan mereka? Nah, pertanyaan inilah yang mungkin bisa kita renungkan bareng-bareng.